apa yang dimaksud dengan asam dan basa? Asam dan basa merupakan zat kimia yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Asam adalah suatu zat yang larutannya berasa asam, memerahkan lakmus biru, dan menetralkan basa. Larutan asam memiliki pH kurang dari 7, dengan nilai pH yang lebih rendah sesuai dengan peningkatan keasaman. Sedangkan basa adalah suatu zat yang larutannya bersifat pahit, licin, membirukan lakmus merah, dan menetralkan asam. Basa memiliki pH lebih dari 7. Semakin besar nilai pH suatu zat, maka semakin kuat derajat kebasaannya. Bagaimana cara menentukan suatu larutan itu mengandung asam atau basa? Ada 3 cara menentukan indikator asam basa, yaitu dengan menggunakan indikator alami, indikator universal, atau bisa juga menggunakan pH meter. Nah, pada video ini saya akan melakukan praktikum untuk menentukan larutan asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Cara membuat indikator alaminya yaitu untuk membuat indikator alami dari buah naga, kita harus menyiapkan buah naga dan tumbukan. Kemudian haluskan buah naga dengan menggunakan tumbukan tadi. Lalu tuangkan sedikit air ke dalam ekstra buah naga dan aduk hingga rata. Dan inilah indikator alami dari buah naga. Untuk mengambil ekstra dari wortel, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dan inilah larutan ekstra wortel. Untuk membuat indikator alami dari kunyit, langkahnya masih sama seperti langkah sebelumnya. Dan inilah indikator alami dari ekstra kunyit. Larutan yang akan diuji yaitu air jeruk nipis, air kapur sirih, larutan cuka, air sabun, susu, dan soda kue. Untuk percobaan yang pertama, saya menggunakan ekstra dari wortel. Dan inilah hasil percobaannya. Untuk percobaan yang kedua, saya menggunakan indikator alami dari ekstra kunyit. Dan inilah hasil percobaannya.
Untuk percobaan yang ketiga, saya menggunakan indikator alami dari ekstra buah naga. Dan inilah hasil percobaannya. Jika ditetesi ekstra kunyit, maka larutan asam akan berubah warna menjadi warna kuning, dan larutan basa akan berubah warna menjadi kuning kecoklat-coklatan. Sedangkan jika ditetesi ekstra buah naga, maka larutan asam akan berubah warna menjadi ungu keping-pingan, dan larutan basa akan berubah warna menjadi ungu tua. Kemudian jika ditetesi oleh ekstra wortel, maka larutan asam akan menjadi oranye dan larutan basa akan menjadi oranye juga. Tetapi warna oranye ini tidak berubah dari warna asli ekstra wortel. Sebelumnya, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum asam dan basa. Pertama, kita masukkan kertas lakmus merah dan lakmus biru ke dalam soda. Nah, di sini terlihat pada lakmus merah dia tetap berwarna merah, dan untuk lakmus biru berubah menjadi warna merah. Ini artinya larutan soda bersifat asam. Kemudian kita masukkan indikator universal ke dalam soda, dan terlihat bahwa pH soda sama dengan 4. Selanjutnya lakmus kita masukkan ke dalam air jeruk. Nah, di sini terlihat lakmus merah tetap menjadi merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, yang artinya air jeruk merupakan asam. Kemudian, indikator universal kita masukkan ke dalam air jeruk. Dan di sini kita bisa lihat bahwa pH air jeruk sama dengan 3, yang artinya asam. Selanjutnya, lakmus kita masukkan ke dalam cuka. Dan di sini terlihat lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, yang artinya cuka bersifat asam. Kemudian, indikator universal kita masukkan ke dalam cuka. Dan di sini kita bisa lihat pH cuka sama dengan 1, yang artinya asam. Selanjutnya, lakmus kita masukkan ke dalam air kapur. Dan di sini kita bisa lihat bahwa lakmus merah sedikit berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap menjadi biru, yang artinya air kapur bersifat basa. Kemudian indikator universal kita masukkan ke dalam air kapur, dan di sini kita bisa lihat bahwa pH air kapur sama dengan 8, yang artinya air kapur bersifat basa. Selanjutnya, lakmus kita masukkan ke air sabun, dan di sini terlihat lakmus merah berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru, yang artinya air sabun bersifat basah. Kemudian indikator universal kita masukkan ke dalam air sabun. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pH air sabun sama dengan 12, yang artinya air sabun bersifat basah. Selanjutnya, lakmus kita masukkan ke air suling, dan di sini terlihat lakmus merah dan biru tidak berubah warna, yang artinya air suling bersifat netral. Kemudian indikator universal kita masukkan ke dalam air suling, dan di sini kita bisa lihat pH air suling sama dengan 7, yang artinya air suling bersifat netral. Selanjutnya, lakmus kita masukkan ke dalam air garam, dan di sini terlihat lakmus merah dan lakmus biru tidak berubah warna, yang artinya bersifat netral. Selanjutnya, indikator universal kita masukkan ke dalam air garam, dan di sini kita bisa lihat pH air garam sama dengan 7, yang artinya bersifat netral.
Nah, itu tadi praktikum asam basa. Jadi, kita bisa tahu mana saja larutan yang bersifat asam dan mana saja larutan yang bersifat basa.